Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ahwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita, saudara dan kita Rasul hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamatul Quran, buah karya besar Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal hafizahullah ta'ala, yang asalnya adalah dari sebuah kutip karya Al-Imam Al-Ajurri yang berjudul Akhlaq Hamalatil Quran. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala fi surati Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf di sini adalah harfu muqatta'ah, yang mana seseorang tidak tahu makna aslinya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, qaf, harfu qaf ini bukan misalnya nama nabi atau nama orang lain. Karena sejatinya kalaupun itu nama orang, Allah Subhanahu wa taala boleh menyebut nama tersebut, termasuk bersumpah dengan apa saja. Ada sebagian orang memaknai Qaf itu mungkin nama orang, sebagaimana Yasin, Toha. Konon katanya itu adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak tepat. Qaf intinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu pastinya maknanya apa. Dan jangan sampai kita mengira bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memulai sebuah surat dengan alif lam ra, alif lam mim, kaf, ha, ya, ain, shad, kemudian qaf dan lain sebagainya, ini huruf yang atau bacaan yang tidak ada faedahnya. Jelas ada faedahnya, namun faedah pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang jelas itu ada faedahnya. Faedahnya apa? Kita tidak tahu. Karena tidak setiap hal dalam perkara kehidupan kita ini kita harus mengetahui hikmah atau faedah dari itu semua. Terkadang kita perlu ditutupi, kita tidak tahu faedah tersebut untuk apa. Salah satu tujuannya adalah untuk menguji manusia, seberapa yakin manusia tersebut akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain pula, seberapa seseorang itu berserah diri kepada Allah atau tidak. Ada sebagian orang menyibukkan dirinya, malah mencapek-capekkan dirinya untuk mencari sesuatu hal yang kita tidak tahu. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak menyebutkan Qaf ini maknanya apa, Toha maknanya apa. Maka sulit untuk kita menemukan
jika sumber aslinya saja itu tidak menyebutkan. Maka kita tidak bisa menghukumi sesuatu dari perkataan orang lain. Misalnya ada sebuah kejadian, saksi atau korban itu semuanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ditanya, Pak, tadi kejadian di mana? No comments. Saya masih trauma. Terus kemudian ada stasiun berita atau TV yang membuat mereka tadi kejadiannya begini, korbannya seperti ini awal-awalnya karena sebab ini. Tidak bisa. Jika kita dalam permasalahan dunia saja seperti itu bisa dituntut. Karena sumber aslinya itu tidak berbicara. Sumber aslinya tidak menyebutkan detail kronologi kejadian tersebut. Maka bagaimana lagi dalam permasalahan agama? Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Qaf, Toha dan lain sebagainya itu makna aslinya apa. Karena memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan untuk teks. Begitu juga terkadang seperti contohnya seseorang kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang sholat berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Kita tidak pernah ditunjukkan wujud aslinya 27 derajat itu seperti apa. Atau seseorang yang dia sholat Jumat kemudian di sholat pertama maka seakan-akan dia mendapatkan seekor unta. Sholat kedua selanjutnya sapi, kambing, kemudian sholat keempat ayam, kemudian telur ayam. Ya kita tahu unta itu seperti apa. Tapi kan tidak langsung ketika orang sholat pertama langsung selamat Anda mendapatkan unta. Ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan secara langsung. Begitu juga dengan dosa manusia. Manusia itu ketika melakukan dosa itu kan kita tatos sauda di hatinya itu diberi setitik warna hitam. Pernah kita lihat malaikat nitik hati kita kasih titik Anda satu titik, nanti maksiat satu titik lagi, pernah kita lihat. Nah ini untuk menguji seberapa yakin seorang manusia itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Majid wal Qur'anil Majid, dan demi Al-Qur'an Al-Majid Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bersumpah dengan nama Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk bersumpah dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Al-Majid ini adalah sifat untuk Al-Quran. Dan Majid dalam bahasa Arab dan ucapan orang Arab maknanya adalah syaraf al-wasi', yaitu kemuliaan yang luas, kemuliaan yang tiada batasnya, mencakup apa saja kemuliaannya. Sebagaimana rajulul majid, seorang laki-laki yang mulia, maka yang dimaksud dengan seorang laki-laki yang mulia adalah mifdalun kasirul khairi syarifun. Orang tersebut itu keutamaannya banyak, kebaikannya itu banyak, dan orang tersebut itu mulia, dipandang, memiliki kedudukan di sisi manusia. Maka majid di sini adalah fi'il mubalaghah yang artinya untuk melebihkan sesuatu. Dan ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan majid adalah al-karimul fi'al, yaitu seseorang yang perbuatannya itu mulia, dipuji. Maka Al-Quran benar dipuji. Karena apa? Maknanya itu luas.
kandungannya luas, dan sisi-sisi pendalilannya itu juga tegas. Hujahnya juga kuat, mulia, dipuji. Dan penjelasannya serta kebaikannya, begitu pula keberkahannya serta manfaatnya itu sangat luar biasa. Dan faedahnya ghazir. Apa itu ghazir? Jelas. Faedah dari Al-Quran tersebut itu sangat banyak sekali. Sebagaimana yang pernah dijelaskan, seseorang yang dia tidak paham bahasa Arab saja, dia bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kemudian dari Al-Quran. Maka Al-Quran layak untuk disifati dengan kitabun majid, kitab yang mulia, kitab yang membawa keberkahan, kitab yang bisa mengubah sebuah peradaban manusia. Kaum muslimin, bangsa Arab umumnya dahulu, mereka adalah sebuah bangsa yang seringkali diremehkan oleh orang lain. Memang secara nasab Nabi Muhammad SAW itu mulia, diakui. Tapi secara suku, secara bangsa Arab adalah bangsa yang seringkali diremehkan, terlebih lagi dalam permasalahan perang. Maka ada salah satu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat layak untuk ditulis dengan tinta emas dan diabadikan ucapan tersebut. Nahnu qaumun a'azzaniyallahu bil Islam. Kami adalah sebuah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau bukan karena sebab Islam, kami tidak akan mulia seperti ini. Maka tidak heran ketika perang melawan Persia dan Romawi, mereka mentertawakan kaum muslimin. Kalian mau melawan kami. Kalian itu baru kemarin sore latihan pedang. Sekarang kalian mau melawan kami yang biasa. Sejak lahir itu biasa memegang. Bukan hal yang biasa. Ibaratnya anak SD kelas 1 mau ajak tanding soal matematika, seseorang yang juara olimpiade matematika, kira-kira menang mana? Ya jelas orang yang juara 1 olimpiade matematika. Apalagi lawannya anak SD kelas 1. Tahunnya cuma 1 tambah 1. Tapi akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Memang banyak di bangsa Arab orang-orang yang terkenal ahli strategi perang. Tapi itu kan sebagian saja, tidak banyak di antara kaum muslimin. Dibandingkan dengan orang Persia dan orang Romawi, kehidupan mereka sejak kecil sudah biasa dengan kehidupan perang. Perang itu sudah makanan sehari-hari. Lantas mereka meremehkan kaum muslimin. Maka ketika diremehkan seperti itu, para sahabat tergerak, terpacu semangatnya. Kami dulu bangsa yang dipandang remeh oleh bangsa lain. Tapi setelah Islam datang, Islam membuat peradaban kami ini berkembang pesat dan semakin maju, bahkan semakin cerdas. Dulu kami menyembah patung yang tidak ada manfaat. Sekarang kami menyembah zat yang memberi manfaat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu perantara. Langsung. Tidak perlu perantara. Sebagaimana kalian ketika beribadah, kalian menggunakan perantara. Bangsa Romawi, bangsa Persia itu ketika beribadah mereka menggunakan perantara.
Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah taala menyebutkan, "Madallana ala adimi ma khalaqa minas samawati wal ardh wa ma bainahuma min ajaibi hikmatihi fi khalqihi." Yang mana aturan tersebut itu menunjukkan kepada kami tentang keagungan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik yang berada di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan begitu juga di antara keduanya, min ajaib hikmatihi, yang mana hikmahnya itu sungguh luar biasa dalam makhluknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam surat-surat Al-Qur'an itu ada banyak hal yang menunjukkan tentang keagungannya. Fa'addada azza wa jalla anfa'an minal makhluqat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak hal macam-macam dari ciptaannya. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para hambanya ayatafakkaru fi hadhihi makhluqat, agar mereka merenungi, mentadabburi bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan seseorang itu merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yahdihim li adamati khaliqiha, maka mereka akan bisa mengetahui betapa agungnya Sang Pencipta, wa kamalu mubdi'iha, dan sungguh canggihnya, sempurnanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ada. Misalnya, kita menemukan sebuah penemuan yang bagus. Ada seseorang yang bisa membuat sebuah penemuan yang bagus, yang belum ada, yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya. Ini canggih, bisa ya. Orang zaman dulu tidak kebayang besi, baja itu bisa terbang. Maka ketika pertama kali melihat, ada besi, ada baja bisa terbang, Masya Allah, kayak banget luar biasa, hebat ini penemuannya. Maka jika hasil ciptaannya saja itu bagus, dipuji, maka lantas bagaimana orang yang pertama kali membuatnya, menemukannya? Maka orang tersebut itu akan digelari orang yang cerdas. Presiden kita, Bahaduddin Yusuf Habibie, beliau adalah orang pertama yang bisa membuat pesawat di bangsa ini. Maka seringkali orang ketika membuat permisalan, saya doakan, saya doakan, ibu doakan kamu cerdas seperti Pak Habibie. Maka orang akan seringkali dijadikan sebuah permisalan. Ini orang ini itu cerdas kayak Pak Habibie. Jadi kan permisalan. Karena hasil ciptaannya bagus, luar biasa, maka bagaimana lagi yang menciptakan atau menemukan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mentadabburi alam dan seisinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa menggunakan tiang, yang ujung langitnya kita tidak pernah bisa menemukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung yang besar, tinggi, luar biasa. Ketika gunung tersebut itu tergoncang sedikit saja, maka bumi juga akan ikut bergoncang. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di hari kiamat menjadikan gunung yang kokoh, besar, luar biasa, itu dijadikan seperti kapas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beriman, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan perangkat-perangkatnya untuk bisa mentadabburi. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Summa dzakara al-mauta wa a'dhama sya'naha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sehebat apapun mereka pasti akan mati. Selama apapun orang tersebut itu berkuasa, pasti akan ada masanya untuk lengser. Sehebat apapun kejayaan sebuah peradaban, maka akan ada masanya kejayaan peradaban tersebut itu akan luntur dengan sendirinya. Dulu para ulama fikih itu mengkategorikan seseorang ketika sakit, demam, itu di antara sebab seseorang itu boleh nggak sholat di masjid. Demam. Karena apa? Zaman dulu obatnya belum ditemukan, obatnya masih tradisional. Ada sebagian, bahkan ada dalam bab fikih ketika kita baca banyak sakit-sakit. Dan zaman sekarang itu ketika dikatakan antum kalau sakit ini boleh nggak sholat di masjid, antum sholat di rumah saja. Itu masuk kategori sakit. Maka kalau ada orang sakit demam, mungkin dia nggak usah sholat di masjid. Kalau sekarang ada orang demam, pusing nggak enak, bisa nggak sholat di masjid, itu usaha. Begitu juga kalau hujan, maka ada kaidah. Ketika hujan tersebut membasahi, maka boleh seseorang itu untuk sholat di rumah. Nah kalau sekarang, kalau setiap ada hujan membasahi, boleh sholat di rumah. Bukan, nggak ada jamaah di masjid. Sekarang ada seseorang kalau misalnya hujan ke masjid bisa pakai payung, bisa pakai mantel, bisa pakai mobil. Zaman juga berbeda dengan sekarang. Begitu juga zaman dulu, orang ada beberapa penyakit itu identik dengan penyakitnya orang kaya. Contohnya jantung, kanker, paru-paru. Pokoknya kalau ada orang, sakit apa? Sakit jantung, ini pada orang kaya. Sakit kanker, orang kaya. Paru-paru. Sekarang orang yang di bawah standar garis kemiskinan saja itu bisa kena penyakit jantung. Dianggap, kayaknya orang saya tahu jantung, orang saya jantung, makanya kaya ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, siapa mungkin itu akan digantikan dengan kehebatan-kehebatan selanjutnya. Orang dulu misalnya menemukan lampu, karena setelah bergulirnya zaman, penemuan lampu itu masih dianggap keren, tapi ada yang lebih keren lagi. Peradaban tersebut diganti lagi, begitu juga. Begitu seterusnya. Maka lantas apa yang mau kita sombongkan? Sehebat apapun kita akan menemui matinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ja'at sakratul maut bil haq.
Dan ingatlah ketika ajal itu datang menjemputmu, sesungguhnya itu adalah suatu hal yang pasti, hak. Tidak bisa seseorang lari dari kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan kematian tersebut itu adalah suatu hal yang senantiasa kalian usahakan untuk kalian hindari. Ada seorang dokter ahli kulit, dia mengoperasi badannya agar apa? Tetap awet. Dia berusaha bagaimana pun caranya agar senantiasa terlihat awet. Apakah dia bisa? Maka akan ada fasenya. Tetap kulitnya akan keriput. Mau dioperasi sekali, 2 kali, 3 kali, tetap nanti akan keriput. Bahkan seorang arsitek yang pintar membuat sebuah bangunan, dia berusaha membuat bangunan yang tinggi kokoh. Agar apa? Dia lari dari kematian. Apakah dia bisa lari dari kematian? Tidak bisa. Apalagi malaikat pencabut nyawa, ketika mau mencabut nyawa manusia itu tidak pakai salam. Tok tok tok, assalamualaikum, saya mau cabut nyawa bapak. Kalau salam kita bisa, malaikat maut nggak diizinkan. Malaikat maut tidak lihat kita sedang apa, sedang maksiatkah atau sedang taatkah. Malaikat cabutnya cabut tanpa babi, tanpa izin, tanpa permisi, cabut. Detik itu juga tidak bisa ditunda. Bentar, 1 detik lagi saya tak, biar nanti kan dicabut nyawa saya tak pas sujud sholat gitu. Tidak bisa. Manusia senantiasa berusaha untuk menghindari kematian, tapi tidak bisa sampai kapanpun. Seorang pilot sekalipun mau dia terbang, jam terbangnya sudah ratusan ribu sekalipun, mau dia terbang sejauh manapun, sejauh mata memandang sekalipun, dia kalau sudah mati, ya mati. Khalid bin Walid itu senantiasa berangan-angan, ya Allah semoga Engkau wafatkan aku di medan perang. Khalid bin Walid yang ketika memimpin sebuah pasukan perang tidak pernah kalah. Meninggalnya di mana Khalid bin Walid? Di atas kasur, bukan di atasnya medan perang. Khalid bin Walid perang tidak pernah kalah. Maka saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalid bin Walid dicopot dari jabatan panglima perang. Karena kalau masih Khalid bin Walid terus bisa bahaya, bisa membuat Khalid bin Walid itu ujub, sehingga bisa saja pahala-pahala perang dia selama ini mengikuti perang bersama Nabi, memimpin peperangan lawan musuh kaum muslimin, harus kalian sebabkan sombong, ujub. Oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dicabut jabatannya dari panglima tertinggi, dan Khalid bin Walid meninggalnya di atas kasur. Dan banyak orang yang tentunya ingin mengalahkan Khalid bin Walid. Coba bayangkan ada seorang panglima perang gagah perkasa, track recordnya kalah. Kira-kira kalau ada orang yang bisa membunuh, gimana perasaannya? Dia nggak pernah. Bahkan banyak orang itu berusaha untuk balas dendam kepada panglima, misalnya kepada musuhnya, sampai kapanpun. Walaupun sampai akhirnya dia bisa mengalahkannya ketika musuh yang dia hadapi itu sudah tua, tetap aja bangga. Yes, saya bangga, saya bisa mengalahkan. Karena apa? Dia legenda. Belum lama ini ada sebuah
pertandingan tinju. Ya, saya tidak nonton, saya cuma ya tahu. Kebetulan muncul di timeline. Jadi ada siapa namanya Muhammad Ali masalah. Muhammad Ali masih hidup. Muhammad Ali Mike Tyson masih hidup. Mike Tyson ya. Mike Tyson. Jadi Mike Tyson itu tanding tinju dengan siapa gitu? Ya karena cuma lewat ya. Artinya Mike Tyson itu kan legenda dalam tinju. Lawannya adalah seorang anak yang usianya sekitar 30-an tahun. Nah, Mike Tyson usianya berapa sekarang? Sudah 60-an atau 60-an. Kemudian tanding anak usia 30 tahun lawan legenda usia 60 tahun. Akhirnya anak tadi bisa mengalahkan Mike Tyson. Senang nggak dia? Senang banget. Oh, saya menang lawan Mike Tyson. Padahal kalau dipikir-pikir apa ya? Ya wajar lah. Simpan usia 60 tahun lawan anak muda. Oke, dia legenda, tapi secara fisik sudah jauh menurun. Coba kalau pas usianya sama, tapi tetap bangga. Kenapa dia mengalahkan legenda? Sehebat apapun Mike Tyson akan ada saatnya dia kalah dengan orang lain. Entah kalah dengan anak muda atau kalah dengan orang yang seusianya. Karena mungkin dia jarang latihan. Bahkan dalam dunia sepak bola ada seseorang yang bisa gocek Ronaldo botak, El Fenomeno, gelandang itu kan. Dia bisa gocek Ronaldo, bangga. Padahal Ronaldo ketika dia berhasil gocek Ronaldo, karena apa? Ya Ronaldo udah usia berapa ya? 50-an, udah gemuk. Tetap senang banget. Bahkan kan timnas kan pernah main pun football ya. Itu kan lawan legenda dunia, ada Ronaldinho atau siapa itu lah. Padahal kan harusnya kan tandingnya kan gak serius ya, serius. Karena apa? Kebanggaan. Ya dunia kan seperti itu. Dunia dia dulu dia legenda, sekarang beda. Maka diundangnya adalah laga amal, laga apa? Have fun, senang-senang. Nggak dikontrak lagi sama Barcelona. Dunia seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dengan kematian. Kematian artinya apa? Seseorang itu ada masanya, dia akan runtuh, akan binasa. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang neraka dan kemuliaan, betapa ngerinya keadaan neraka tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma naqulu li jahannam halil talaqi wa taqulu hal min mazid." Dan ingatlah pada suatu hari kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada neraka jahanam, "Halil talaqi, wahai neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Penghunimu sudah penuh? Sudah tidak ada sisa lagi untuk ditempati orang-orang yang bermaksiat?" Apa kata mereka? Hal min mazid. Ya Allah, bolehkah engkau masukkan lagi orang-orang yang layak untuk memasukinya? Artinya neraka akan ada kosongnya, nggak akan ada penuhnya. Neraka pasti akan kosong. Maka tidak tepat orang alasan kenapa kamu maksiat, ya biar neraka penuh. Seakan-akan dikira neraka itu milik nenek moyang, ya kan? Tidak ada
Sombong sekali orang tersebut. Ada sebagian orang ketika ditanya kenapa mau maksiat, ya biar kalau saya taat mas, nggak enak mas. Masa semua orang masuk surga? Ya biar ada lah, masuk ada yang masuk neraka lah gitu. Seakan-akan meremehkan sekali. Ya sih kita mengatakan hal ini masih, apakah ada tambahan? Maka ini menunjukkan bahwasannya luasnya neraka itu sangat luas sekali. Dan betapa pun banyak seseorang yulaqqa fiha, yang dimasukkan, yang dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka tersebut. Neraka tersebut senantiasa meminta tambahan, hal min masih. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan seseorang yang bermaksiat ke dalam neraka tersebut. Neraka itu tidak akan ada habisnya. Padahal neraka itu diciptakan kapan? Kapan neraka? Jauh sebelum dunia. Begitu pula surga. Surga kan sudah ada dulu sebelum dunia. Artinya, taruhlah orang pertama yang masuk neraka itu adalah siapa? Qabil ya, yang membunuh saudaranya Habil. Toh yang pertama kali ada yang sejak Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun? Berapa manusia kira-kira? Banyak. Dan itu neraka sampai nanti hari kiamat. Hari kiamat kapan? Tidak tahu gitu kapan. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Itu senantiasa meminta tambahan. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin haqqal qawli minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya Allah pasti akan memenuhi neraka jahanam tersebut minal jinnati, dari apa? Jin. Jin itu juga dimasukkan ke dalam neraka. Masuk neraka juga. Karena jin itu mukhatab bisyariah. Jin itu diminta untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah. Kewajiban jin itu sama seperti manusia. Hanya bedanya kita tidak tahu secara pasti jin itu sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Bahkan selain jin dan manusia, tumbuh-tumbuhan sekalipun dia bisa berzikir, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian orang ketika dikatakan jin itu masuk neraka, banyak di antara manusia itu tidak percaya. Bukankah jin itu diciptakan dari apa? Dari api. Nah, neraka, sedangkan neraka itu juga asalnya adalah api. Memang api bisa ya, api sesuatu yang diciptakan dari api kemudian disiksa dengan api. Memang terasa, memang bisa. Kalau tidak percaya, coba pipi antum ini, antum tahu sakit? Sakit. Bukankah pipi dari daging, tangan juga dari daging? Jadi itu Ustaz, tangannya karena ada apanya? Ada tulang ini. Pipi juga ada tulang, tetap jadi sakit. Begitu juga dengan jin. Walaupun jin diciptakan dengan api, disiksa dengan api, tetap kerasa, tetap sakit.
Dan telah datang sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu jahannam taqul, neraka jahanam senantiasa mengucapkan hal min mazid, apakah ada tambahan, hatta yadha Rabbul izzati fiha fad, kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Di sini rasanya. Yang jelas di sini para ulama sepakat Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Kakinya seperti apa? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita beriman. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Dan bukan berarti ketika kita menisbatkan Allah memiliki kaki kemudian melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Sebagaimana kita mengatakan kambing punya kaki, manusia juga punya kaki. Apakah ketika kita mengatakan misalnya Pak Paijo punya kaki, kambing punya kaki, kita menyamakan kakinya Pak Paijo dengan kambing? Kita hanya menisbatkan. Maka sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Fa'aqulu fattun wa izzatika wa yusrafuha ila ba'tin. Nah, di sini makna sabda Nabi Muhammad SAW, fattun ay hasbi wa yakfini, cukup wa yakfini. Kapan itu para selesai mengatakan cukup? Ketika Allah Subhanahu wa taala duduk di singgasananya kemudian meletakkan kakinya. Wa makna yuswa, adapun makna yuswa adalah yuswa wa yuqam, yaitu dikumpulkan dan digabungkan. Fataltaqi wa tandum alaman fiha, maka akan bertemu dan akan bertumbuh apa yang ada di atasnya. Yang atas bertumbuh dengan di bawah sehingga bercampur. Wa hadza huwa imtila'uha, dan inilah penuhnya. Jadi neraka sampai penuh, sampai orang ditumpuk-tumpuk di neraka tersebut. Wa amal jannah, adapun surga, fa innahu yabqa fiha fadlun, adapun surga itu akan senantiasa ada apa? Fadlun, tambahannya. Fa yakhluqu Allahu azza wa jalla khalqan fa yaskinuhum fadlal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk, yang mana makhluk tersebut itu akhirnya menempati surga tersebut. Qala azza wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshiru Allahu laha khalqan. Dan surga tersebut itu senantiasa ada sisanya, kelebihannya, sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk ciptaan. Apa itu? Allah fayaskinahum fadlal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan makhluk tersebut itu di surganya. Ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari untuk setiap penghuni surga. Bukankah seseorang yang dia meninggal mati syahid, maka dia akan ditemani oleh 72 bidadari? Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari, entah apa intinya makhluk, yang mana makhluk tersebut akhirnya menemani seseorang di surga. Bisa pelayan. Bukankah pelayan surga itu adalah anak-anak kecil, wildanun mukhalladun, yang seakan-akan seperti permata yang berkilauan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan.
maka tidak usah khawatir, takut tidak kebagian surga. Takut juga neraka itu kosong, nggak tenang. Semua pasti ada bagiannya. Tinggal kita mau mengambil bagian masuk surga atau masuk neraka. Fakullu muyassar lima khuliqa. Setiap seseorang, setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui takdirnya masing-masing. Maka yang menjadi tugas kita, mari kita sebisa mungkin kita istiqomah di jalan ketaatan agar Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk surga. Karena seseorang masuk surga itu butuh rahmat Allah. Dan bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Ya dengan seseorang beramal saleh. Amal saleh bukan sebab seseorang masuk surga. Maka oleh karena itu seseorang tidak boleh menyombongkan dirinya, amalan saya banyak. Karena masuk surga itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang Allah takdirkan masuk surga, maka akan Allah mudahkan untuk masuk surga. Misalnya, ketika dia melakukan maksiat sekali, ketahuan, padahal belum mulai, baru mau kabur, ketahuan. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar orang tersebut itu istiqomah di jalan ketaatan. Ada orang biasanya orang itu kalau mau merokok kan latihan dulu, nggak langsung rokok. Mungkin pakai kayu, kalau zaman dulu ada kayu kecil itu buat kemudian dikasih api itu buat latihan merokok. Kalau udah bisa banyak ditumbuk-tumbuk lama-lama merokok. Tapi ada orang baru nyoba langsung batuk. Ada juga kan sebagian orang itu kan kalau pengen, ada sebagian orang itu pernah itu ada salah-salah cerita. Saya pernah itu di titik nadir di rumah, saya sudah pusing. Akhirnya ada teman awalnya, mau nggak ini apa namanya tuak ini whisky atau apa yang aku sih mereknya apa ya, pokoknya ikutin mereknya, nggak tahu sih, intinya mahal ya, intinya mahal. Kan mau nggak ini? Saya di bawah titik yang paling rendah ini mas. Kebetulan teman saya itu namain, mau nggak? Ini saya tahu ini haram, tapi saya udah pusing. Ditambah lagi teman saya mengatakan ini harganya mahal sekali. Bahkan jarang-jarang hanya orang tertentu yang bisa beli ini. Artinya kalau saya bisa minum ini kebanggaan ya. Gak setiap orang kaya bisa beli ini. Kebetulan teman saya beli. Dia sudah memegang misalnya botolnya, sudah salah terima pegang ini, baru mau dibuka botolnya, kecium baunya, gak enak, langsung muntah. Kata teman-temannya, cemen, gitu doang. Dia bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu gak layak untuk mabuk-mabukan, tidak layak tubuhmu dimasuki sesuatu yang haram. Bukan berarti berarti besok saya tak nyoba muntah, berarti besok nyoba tutup hidung apa. Nah ini namanya antum, Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum menuju kebaikan, malah antum menjerumuskan diri antum kepada keburukan. Allah ingin antum dijauhkan dari keburukan, malah antum pengennya belum. Maka ketika seseorang mungkin, ya kadang-kadang ada orang memang saya ini nggak bakat saya ini untuk maksiat. Tapi Allah ingat antum untuk taat. Jangan sampai antum malah mencoba-coba. Kan banyak maksiat itu bermula dari coba-coba. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Nah ketika ketagihan nggak sadar-sadar, hati-hati. Bahaya kan? Bisa jadi Allah menginginkan akhir hayat hidup antum itu sebuah khatimah. Jangan sampai. Waspada. Sebagaimana kemudian kita lanjutkan,
Wa dakhala jannah wa ma a'addaha fiha li awliyaihi wa qala azza wa jalla. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk orang-orang yang layak, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ini ada di dalam surat Qaf ayat ke-30 ayat ke-36. Di bawahnya di footnote kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini lengkap ayatnya adalah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga tersebut kepada siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id. Dan surga tersebut bukan suatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Hadza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Sesungguhnya surga tersebut itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan untuk likulli awwab, setiap orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat. Artinya bertaubat adalah orang yang dulunya terjerumus dalam maksiat kemudian dia bertaubat. Maka orang yang Allah masukkan surga itu bukan orang yang dalam hidupnya tidak pernah maksiat. Maka ini kabar gembira bagi kita. Setiap kita tidak ada orang yang terbebas dari maksiat dan dosa dan maksiat. Apalagi zaman sekarang kita keluar dia maksiat. Kita di jalan raya harus fokus ke depan. Di depan ada mbak-mbak, you can see me gimana? Di depan ada orang yang pakai pakaian yang membuka auratnya. Bagaimana? Gak mungkin kita menangkap. Maka nabrak di jalan raya. Maka ketika itu hendaklah likulli awabin hafiz. Apa itu? Kepada setiap orang yang dia Allah kembali kepada Allah, bertobat, istighfar ketika dia melakukan kesalahan. Maka ketika kita terjatuh dalam dosa, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Tenang, masih ada kesempatan. Dan ayat ini kabar gembira untuk kita. Surga bukan untuk orang yang banyak, orang yang hidupnya tidak pernah maksiat. Surga likulli awwab, untuk setiap orang yang dia bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesali dosanya. Maka seberapa banyak dosa seseorang, ketika dia mau kembali kepada Allah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan yang kedua baru hafid. Apa itu hafid? Orang yang menjaga larangan menjaga larangan. Orang yang dari kecil menjaga larangan, berusaha untuk tidak maksiat. Tapi perlu kita ingat, yang dikedepankan adalah Allah, orang yang bertobat, artinya orang yang telah melakukan dosa. Kedua hafid. Hafid itu orang yang menjaga larangan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini benar-benar kabar gembira. Surga bukan diperuntukkan hanya untuk orang yang tidak pernah maksiat, tapi surga diperuntukkan untuk orang-orang yang dia ketika bermaksiat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dirinya, wa jaa bi qalbin munib, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang dan munib. Apa itu munib? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salah diri, mengakui kesalahannya. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan tenang, damai, tidak tergesa-gesa, tidak ada rasa takut. Dzalika yaumul khulud, itulah surga
abadi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Lahum ma yasha'una fiha wa lana mazid. Dan ketika Allah masukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh apa yang kalian minta. Waladaina mazid, bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tambahan, ada tambahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain itu, inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sesungguhnya itu adalah peringatan untuk siapa? Liman lahu qalbun, bagi seseorang yang memiliki hati. Aw alqasam aw huwa syahid, atau dia memiliki pendengaran dan dia mau menyaksikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seseorang yang menyimak bacaan Al-Qur'an bi udhunayhi yang bagi lahu ayyakuna musyahidan bi qalbihi, maka hendaklah dia merenungi dengan hatinya apa yang dia baca. Wa ma yasma'u yantafi'u bi tilawatil Qur'an, agar apa yang dia baca tersebut itu bermanfaat. Wabil istima'i mimman yatlu, dan dia mendengarkan dengan seksama atas apa yang dia baca. Maka di sini maka Al-Qur'an itu laisa likulli ahadin wa innama liman kana lahu qalbun, yaitu seseorang yang memiliki akal, mau berpikir, mau menggunakan akal sehatnya untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, au al-qasam'a, yaitu seseorang yang insaf, diam wa husnul istima', dan mendengar dengan seksama, wa huwa syahid hadirul qalbi, yaitu ketika dia diam menyimak dengan seksama, dia menghadirkan hatinya, muntabihun mutayaqqin, dia senantiasa waspada, hati-hati, jangan-jangan dia merasa khawatir ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan dirinya dari mara bahaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.